Masih ingat ketika banyak orang mengatakan Indonesia tidak membutuhkan kapal induk? Masih ingat ketika nama Garibaldi pertama kali muncul, lalu langsung disambut gelombang keraguan? Terlalu tua, kata mereka. Terlalu mahal, kata yang lain. Tidak cocok untuk Indonesia, kata sebagian pengamat. Dan seperti biasa, setiap kali Indonesia mencoba melangkah ke level berikutnya, selalu ada pihak yang lebih sibuk menjelaskan mengapa sesuatu tidak mungkin dilakukan daripada melihat bagaimana sesuatu sedang diwujudkan. Namun, kenyataan memiliki kebiasaan buruk. Ia sering datang tanpa meminta izin kepada para peragu. Hari ini, 100 prajurit TNI Angkatan Laut telah diberangkatkan ke Italia. Bukan untuk wisata, bukan untuk seminar, bukan untuk sekadar melihat-lihat kapal perang Eropa. Mereka berangkat untuk mempelajari kapal yang suatu hari nanti akan mereka operasikan. Kapal yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil dimiliki Indonesia. Giuseppe Garibaldi, calon KRI Gajah Mada. Dan jika pengiriman awak adalah indikatornya, maka hitungan mundur menuju kedatangan kapal induk pertama TNI Angkatan Laut tampaknya benar-benar telah dimulai. Sementara sebagian orang masih sibuk memperdebatkan apakah ini ide yang baik atau buruk. TNI Angkatan Laut tampaknya sudah melangkah beberapa bab lebih dulu. Karena dalam dunia militer, mereka yang bergerak selalu meninggalkan mereka yang hanya berkomentar. 100 prajurit dan pesan yang tidak bisa diabaikan. Mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Mengapa 100 prajurit? Mengapa bukan 10? Mengapa bukan 20? Jawabannya sederhana. Karena kapal sebesar Garibaldi tidak dioperasikan oleh segelintir orang. Ia membutuhkan ekosistem. Ia membutuhkan awak yang memahami navigasi. Ia membutuhkan teknisi yang memahami mesin. Ia membutuhkan operator radar, operator senjata, tim penerbangan, tim logistik, tim keselamatan, dan puluhan spesialis lainnya. Artinya, ketika Indonesia mulai mengirim 100 personel untuk dilatih langsung di Italia, ini bukan lagi sekadar pembicaraan tingkat konsep. Ini adalah langkah nyata. Langkah yang biasanya dilakukan ketika sebuah proyek sudah memasuki fase implementasi. Tidak ada negara yang menginvestasikan sumber daya sebesar ini hanya untuk mengejar mimpi yang tidak akan diwujudkan, karena pelaut bukan penonton. Mereka adalah bagian dari sistem yang akan mengoperasikan kapal tersebut, dan semakin banyak awak yang mulai dipersiapkan, semakin jelas arah yang sedang dituju. Garibaldi dan kesalahan yang sering diulang. Ada satu kesalahan yang terus diulang dalam diskusi mengenai Garibaldi. Sebagian orang hanya melihat usia kapal, lalu berhenti berpikir sampai di situ. Padahal nilai terbesar Garibaldi mungkin bukan berada pada bajai yang membentuk lambungnya, melainkan pengalaman yang dibawanya. Karena selama puluhan tahun kapal ini menjadi bagian dari operasi Angkatan Laut Italia. Ia membawa doktrin, ia membawa budaya operasi, ia membawa pengalaman mengelola penerbangan laut. Dan inilah bagian yang tidak bisa dibeli secara instan. Indonesia mungkin bisa membeli kapal yang lebih baru di masa depan, tetapi pengalaman mengoperasikan kapal induk tetap harus dipelajari dari nol. Dan itulah yang sedang dilakukan sekarang. Karena sebelum sebuah negara mampu berlari, ia harus belajar berjalan. Sebelum sebuah negara mampu mengoperasikan kapal induk generasi berikutnya, ia harus memahami bagaimana ekosistem kapal induk bekerja. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Garibaldi sempurna. Tidak ada platform yang sempurna. Pertanyaannya adalah, apakah Garibaldi mampu membuka pintu menuju kemampuan yang selama ini belum dimiliki Indonesia? Dan jawabannya tampaknya sangat jelas. Indonesia sedang berubah. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun ironisnya, kemampuan proyeksi kekuatan maritim kita seringkali tidak tumbuh secepat luas wilayah yang harus dijaga. Kini situasinya mulai berubah. Lihat saja beberapa tahun terakhir. Rafale, fregat merah putih, modernisasi kapal selam, penguatan armada patroli, dan sekarang Garibaldi. Apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Tetapi negara besar tidak dibangun oleh kesempurnaan. Negara besar dibangun oleh keberanian mengambil langkah berikutnya. Dan yang menarik, setiap kali Indonesia mengambil langkah baru, pola yang sama selalu terulang. Awalnya diragukan, lalu diperdebatkan, kemudian perlahan diwujudkan, dan pada akhirnya dianggap hal yang biasa. Sejarah pertahanan Indonesia tampaknya cukup akrab dengan pola tersebut, karena kenyataan sering bergerak lebih cepat daripada keraguan. Pesan untuk kawasan.
Mari bicara lebih jauh. Kehadiran Garibaldi tidak akan langsung mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Siapapun yang berpikir demikian jelas terlalu berlebihan. Namun bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah pesan strategis. Indonesia sedang menunjukkan bahwa ambisi maritimnya mulai naik kelas. Bukan hanya menjaga perairan, bukan hanya mengamankan jalur pelayaran, tetapi mulai membangun kemampuan yang memungkinkan armada beroperasi lebih jauh, lebih lama, dan lebih kompleks. Bagi sebagian negara, mungkin ini hanya kapal tua, tetapi para perencana militer memahami sesuatu yang berbeda. Mereka tahu bahwa kemampuan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama Indonesia tampaknya sudah berjalan, bahkan mungkin lebih jauh daripada yang disadari banyak orang, karena saat publik masih memperdebatkan kapal induknya, TNI Angkatan Laut sudah mulai menyiapkan awaknya. Dan itu seringkali menjadi pertanda yang jauh lebih penting. Generasi pertama awak kapal induk Indonesia. Ada alasan mengapa pengiriman 100 prajurit ini layak mendapat perhatian khusus. Karena mereka bukan sekadar peserta pelatihan, mereka adalah generasi pertama. Generasi yang akan membawa pulang pengetahuan, membentuk prosedur, menyusun standar operasi, dan meletakkan fondasi bagi kemampuan yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Suatu hari nanti, ketika KRI Gajah Mada berlayar dengan bendera merah putih di buritannya, orang mungkin hanya akan melihat kapal, namun sejarah akan mengingat para pelaut yang lebih dahulu datang ke Italia untuk mempelajari semuanya dari awal. Karena setiap kemampuan besar selalu dimulai dari sekelompok kecil orang yang bersedia menjadi pionir, dan para pionir itu kini sedang menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, waktu selalu menjadi hakim yang paling jujur. Ia tidak peduli siapa yang paling keras berbicara. Ia tidak peduli siapa yang paling sering membuat prediksi. Ia hanya mencatat siapa yang benar. Hari ini, 100 awak TNI Angkatan Laut sedang belajar di Italia. Besok, mereka mungkin akan berdiri di geladak KRI Gajah Mada. Dan lusa, Indonesia mungkin akan memasuki babak baru dalam sejarah Angkatan Lautnya. Maka bagi mereka yang sejak awal percaya, perkembangan ini tentu menjadi kabar menggembirakan. Namun bagi mereka yang selama ini yakin bahwa Garibaldi tidak akan pernah datang, beberapa bulan ke depan mungkin akan menjadi periode yang cukup tidak nyaman. Karena jika kapal itu benar-benar berlayar menuju Indonesia, maka ada satu tugas yang jauh lebih berat daripada mengoperasikan kapal induk, mengakui bahwa mereka salah. Dan sejauh ini, jarum jam tampaknya bergerak ke arah yang sangat disukai TNI Angkatan Laut Indonesia.